Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, dan salam Kristus. Oke guys, hari ini tepat di malam 1 Suro itu kita akan explore Parangkusumo dan Parangtritis. Di Parangkusumo ini kita akan mengeksplor nilai-nilai budaya Jawa, karena di malam 1 Suro ini adalah itu malam tahun barunya orang Jawa. Jadi orang Jawa itu juga punya tahun baru sendiri. Oke, untuk selanjutnya kita akan eksplor Parangkusumo. Nah, ini teman-teman wisata misteri itu lagi baru pada makan dulu ini. Mantap. Bagi teman-teman yang di Parangtritis bisa mampir nih ke Cafe de Paris, menyediakan seafood. Ini menu-menunya ya, terjangkau. Nih, lokasinya seperti ini, enak sekali ya. Oke, ini juga teman-teman wisata misteri. Mantap. Yes. Tampak banyak sekali warga yang datang menuju pantai Parangkusumo. Tidak hanya warga Yogyakarta, namun warga dari luar wilayah Yogyakarta pun datang ikut menyaksikan dan merayakan acara malam 1 Suro. Adapun acara yang dinantikan oleh banyak orang yaitu acara labuhan atau larungan sesaji. Acara labuhan atau larungan tersebut mempunyai arti atau makna yang sangat sakral. Acara labuhan atau larungan tersebut berarti kita mempersembahkan beberapa sesaji sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, acap kali ada orang yang mempunyai pendapat bahwa larungan atau labuhan ditujukan kepada penguasa pantai selatan yang sering kita dengar dengan nama Nyai Rokidul atau Ratu Pantai Selatan. Semua itu bagaimana cara kita menyikapinya atau mengartikannya masing-masing. Tetap pegang teguh budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur kita terdahulu. Mas Eko ini berburu kembang kandil ya ini ya? Ya.
betul. Ini di Parangkusumo ya? Ya betul mas. Ya. Ini acara malam satu suro. Ya, terus sana tahun barunya orang Jawa. Di sini ramai sekali ya. Uri-uri budaya Jawi mas. Mantap sekali. Lanjutkan lagi cari bunga kandilnya. Oke siap. Jangan menyerah. Oke guys. Mantap. Guys, setelah dari Parangkusumo, kita akan cari tahu cerita-cerita tentang Parangtritis. Oke, kita ada narasumber nih dari warga setempat namanya Mas Nisca. Kita akan coba untuk mewawancarai Mas Nisca. Oke, jadi gini, pertama kali ngomongin soal parang ya. Sebenarnya itu parang itu kan di dalam Jawa itu kayak sebuah alat, tahu kan mas, itu kayak pisau gitu. Cuman kalau orang kita menamakan itu parang. Nah, di sini tuh banyak banget, ada parang kusumo, ada parang bolong, ada parang endok dan parang titis kan. Oke, satu-satu ya. Untuk parang kusumo sendiri itu artinya apa? Harum. Dan nggak banyak orang yang tahu kalau kusumo itu harum itu dalam bahasa Jawa. Tapi mungkin bahasa Jawa yang waktu dulu gitu. Nah, yang kedua itu yang kita tahu tritis. Jadi kenapa kok bisa disebut parang tritis? Tritis itu adalah, jadi gini, ada rumah nih, oke? Ada rumah. Nah, misalnya ada hujan kan, ada hujan, ada tetesan air nih, ada tetesan air. Nah, kalau menurut orang Jawa, tetesan air itu disebut tritisan. Nah, itu yang menyebabkan tempat ini disebut sebagai Parangtritis. Nah, biasanya orang-orang itu mengenal tentang hanya Parangtritis dan jarang banget orang mengekspos soal Parangdok. Padahal Parangdok itu sebenarnya nggak kalah penting dari Parangtritis. Banyak objek-objek yang dikira itu Parangtritis, tapi sebenarnya itu Parangdok. Nah, untuk Parangdok sendiri, kenapa kok bisa disebut sebagai Parangdok itu karena segini. Jadi di Parangdok itu, pertama, fakta soal Parangdok ya, pertama, Parangdok itu kenapa dinamain Parangdok itu, jadi ada suatu tempat, itu suatu tempat di daerah timur, paling pojok timur Parangdok, itu ada sebuah batu-batu gitu. Batu itu yang bentuknya seperti telur gitu. Nah, telur itu disebut endok sama orang Jawa, dan itu hanya di tempat tersebut adanya. Nggak ada tempat lain yang ada telur seperti itu. Mungkin next lain waktu kita bisa memperlihatkan seperti apa bentuk telur-telurnya. Oke, itu pertama. Yang kedua, kenapa kok Parangdok itu memang mereka jarang diekspos, itu sebenarnya juga dilema juga. Kenapa? Sebenarnya kalau ngomongin soal parang kan harusnya dia tuh di Kabupaten Bantul. Cuman kenapa kok Parangdok itu seolah sisi pertama itu karena menurutku hampir semua warga Parangdok itu kabupatennya KTP mereka Gunung Kidul. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kalau menurutku nih, kenapa kok orang taunya cuma Parangtritis, tempat wisata di Bantul apa Parangtritis gitu. Sebenarnya juga ada Parangdok. Secara geografis Parangdok itu masuknya ke Bantul. Cuman warganya itu kebanyakan dari mereka itu kebanyakan orang-orang Gunung Kidul. Itu yang menyebabkan kayak perbedaan pendapat. Oke. Terus sisi lain dari Parangdok, saya di sini tinggal di sini udah sekitar 17-19 tahunan. Sejak saya kecil saya udah hidup di Parangdok. Cuman aku pernah ngobrol sama teman-teman, jadi gini, ada suatu tempat, jadi di Parangdok ini ada suatu batas gitu. Jadi kalau kita melewatinya lebih dari jam 6, hampir semua orang di sini tuh nggak berani, dan itu fakta. Ya, itu memang banyak terjadi hal-hal yang mengerikan. Yang sampai ke telinga saya itu banyak terjadi, dipanggil cewek, ditemuin cewek, terus suara-suara aneh, ketemu dengan makhluk yang besar, atau ketemu dengan genderuwo, atau ketemu dengan pokoknya banyak banget sesuatu yang berbau gaib. Itu ketika kita melewati di situ, itu hampir sering terjadi pertemuan dengan hal-hal gaib tersebut.
Nah, juga di tempat tersebut itu memang ada sejarahnya juga. Dulu itu sempat terjadi pembunuhan, beberapa pembunuhan. Yang pembunuhan terkenal itu ada dua. Yang pertama itu pembunuhan karena uang 1 juta waktu itu. Jadi ada dukun, yaitu ketemu sama orang, to the point-nya orang itu punya uang 1 juta, terus karena dukun itu nggak tahu aku kenapa, pokoknya dukun itu membunuh orang yang punya 1 juta itu dan menggelapkan uang 1 juta itu. Pertama, yang kedua itu singkat cerita, ada suami istri yang punya jenglot, mau menyempurnakan jenglotnya, cuman sama seorang yang mengaku sebagai paranormal, jenglotnya itu tidak disempurnakan tapi dibuang, dan dia minta banyak uang, terus akhirnya suami istri itu dibunuh di tempat tersebut. Nah, untuk tempat tersebut mungkin yang bikin kita penasaran nih. Jadi untuk tempat tersebut itu memang ada di Parangdok. Untuk lokasinya nanti mungkin kita bisa ke sana. Ada pertanyaan? Oke Mas, Yes. terima kasih untuk cerita singkatnya. Ya. Kita penasaran nih, tim wisata misteri penasaran. Kalau begitu kita akan mencoba untuk eksplor ke sana ya. Yes. Oke, nanti kita tolong dibantu, dipandu juga mengenai sejarah tempat tersebut. Oke. Oke. Nah, ini untuk teman-teman juga, ini mungkin kita itu ke suatu tempat yang jujur ya. Kalau kita itu nggak rombongan, sebenarnya aku nggak berani. Lebih dari jam 6 atau jam 7, hampir semua orang di sini mungkin 50% ke atas melewati garis itu nggak berani. Padahal kan ya Mas, warga sini asli ya padahal itu. Asli. Aku tinggal di sini udah 19 tahun Mas. Dan teman-temanku juga sama. Jadi ini memang bener-bener hal yang menakjubkan kalau kita berani ke sana. Semakin penasaran lagi. Yes. Oke. Mas Ruli tadi waktu di Parangkusumo itu gimana perasaannya? Baru pertama kali atau sudah beberapa kali? Wah, baru pertama kali rame banget di sana tuh. Terus juga tadi ada perburuan banyak sih, dari mulai kembang-kembangan, terus juga dari mulai makan makanan kayak buah-buahan, banyak yang nyari tadi. Ya. Aku juga nyoba nyari, cuman karena kendalanya aku nggak tahu jenis-jenisnya, sembarang aku ambil. Tadi terakhir aku mumut ini daun pisang. Daun pisang pun diambil ya. Oke. Soalnya nggak tahu buat apa. Oke lah, begitu. Kita akan lanjutkan lagi di wisata misteri Jogja. Siap. Mas Fadilah, ikut wisata misteri Jogja gimana perasaannya? Mantap. Jos. Mantap ya. Siap. Ini kita lagi ini Mas Gembus ini ya. Siap. Ikut wisata misteri Jogja gimana? Ya mantap, ada penasarannya juga. Baru pertama kali ya? Ya pertama kali ini. Jangan lupa subscribe nih ya. Oke, siap. Mas Eko lagi nih. Ah iya, ketemu lagi Besti. Oke guys. Mantap. King Liko ini Ya. Pandi. Kira-kira ikut wisata misteri Jogja itu asik gak? Wah, asik. Horor dan mantap guys. Oh, gitu ya. Jangan lupa subscribe Mas ya. Siap 86. Oke. Oke guys, kalau begitu kita akan explore ke Parangdok. Kita semakin penasaran ada apa sih di sana. Ikuti terus perjalanan kita di wisata misteri Jogja. Oke, ini ada karang guys. Kalau kita lihat, Mas Nisca, saya merasakan ada sesuatu di sini. Kaki saya ini berat nih, berat sebelah kanan. Mungkin bisa diceritakan Ini ada apa ya Mas? ini kan aku sempat ngomong kalau ini kan batas. Jadi ini Batas ya? Sini ini batasnya. Rasa kan kalau orang-orang yang mungkin punya kepekaan tinggi, Ya. ini batasnya. Jadi orang sini itu nggak jarang banget setelah jam 7 malam mereka berani lewat sini. Nah, ini sering terjadi perempuan menangis. Oh, di sini sering terjadi perempuan menangis. Ini itu kalau di satu waktu ini tuh sebenarnya dalam ini.
Cuman karena musim angin jadi ini dia kayak ke gerusir. Nah terus di sana dulu terjadi pembunuhan karena uang 1 juta. Oh di sana itu ya terjadi pembunuhan ya di situ. Dan di sini tuh sering banyaknya orang yang meninggal, mayat-mayat yang terbuang itu di sini. Oh sering terdampar di sini ya? Ya di daerah sini dulu pernah ada mayat perempuan dia kejepit di sini. Evakuasinya kejepit di sini. Ya. Nah ini yang biasanya orang-orang itu mendengar suara cewek memanggil cewek menangis di daerah sini. Nah mungkin kalau teman-teman mungkin kerasa merinding, aku pun merinding karena emang aku tahu historinya juga kan. Ya. Oh, di sini. Nah yuk sambil jalan. Oke kita explore lagi. Ini, di atas ini nggak tahu ada apa tapi di atas ada besinya. Oh di atas ada besinya. Itu dari zaman Belanda. Oh. Dari zaman Belanda ini ada besinya di sini. Oh iya tuh nongol tuh besinya tuh nongol tuh. Itu nongol tapi lebih kayak besi kereta. Oh Di gitu. atas sini ada besi kereta. Mungkin semacam penangkal petir pak ya? Kita nggak tahu. Oh. Cuman ini dulu ada jalan ke sana. Ya. Nah pertama ini namanya Watu Wesi, kalau nggak salah ini namanya Watu Kuda. Kalau Watu orang sini Kuda. namanya Watu Jaran. Ini waktu jaran guys. Dan dulu ditemukan mayat di sini. Sering ditemukan mayat di sini. Ada mayat perempuan di sini Ya. waktu dulu. Oke. Ini Mas Nisca, Ya. masih tahu nggak ciri-cirinya orang itu pakai baju apa? Masih tahu? Waktu itu Melihat sesuatu di sini. Ini ada apa? Sosok wanita itu baru jongkok, ya, rambutnya panjang. untuk itu Dia pakai celana jeans di situ. Terus yang agak sebelah sana dia pakai celana pendek. Menurut Mas Nisca gimana? kalau untuk pastinya perempuan itu aku nggak tahu ya, jelas dia itu emang perempuan modern yang mereka itu mungkin meninggal di sini. Oke lah. Oke. Kita tinggalkan saja. Saya ditarik ini Mas. Oke. Kita tinggal aja. Oke guys, ini kita mendapatkan suatu lubang di sini, bisa diekspos tuh. Nah, ini buat toko pendem guys di sini. Biasanya orang-orang yang ingin punya ilmu dia melakukan toko pendem di sini. Oke, di sebelah sana itu ada 2. Dulu saya pernah masuk ke sana siang-siang di sana, sepertinya ada orang. Oke, nanti kita akan explore di sana. Dulu itu terjadi pembunuhan terjadinya di sini, dan waktu itu mayatnya disembunyiin di sana. Nah itu ya bisa masuk ya. Nah di sana dimasukin di dalam pojok sana. Itu kan kalau toh orang sini juga jarang kesini, itu jadi mayat itu nggak ditemukan sampai dia itu membusuk, sampai kalau mau membusuk itu sampai bisa dicopot gitu loh. Nah, karena satu sisi mayat membusuk itu, yang kedua karena kena air laut jadi mendung, mayatnya sampai mendung. Oh, ini ya. Betul.
Ini kalau boleh tahu yang biasanya beberes di sini siapa Mas? Kok kayak ada bekas bakaran di sana? Kalau beberes nggak tahu sih, ya mungkin karena di sini kan memang banyak paranormal atau seperti orang-orang supranatural gitu kan. Di sini juga ada rupa juga mengatakan kalau ini pernah digunakan untuk ya untuk berdoa atau apa itu. Tapi dulu terjadi pembunuhan di sini, yang dibunuh juga paranormal juga, dia disembunyikan di pojok sana karena kepentingan harta, dan dia itu dukor yang membunuh itu karena tidak bisa menyempurnakan jenglot sebulan kayak gitu. Mereka juga mau ikut sama kita garis supaya mereka nggak bisa ikut kita, nanti repot kita kalau untuk ngulangin mereka kesini lagi, sangat jauh lokasinya. Kita akan coba tarik apa yang ngikutin saya sebenarnya. Kita akan tarik. Oke guys, ternyata kita sudah terlalu pagi, kita nggak jadi eksplor ke gua selanjutnya. Kita sudahi penelusuran kita di Wisata Misteri Jogja. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia ikut di dalam Wisata Misteri Jogja. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam kismis.